Saat aku sedang mengerjakan tugas, Arya seakan berbicara pada seseorang. Aku pun mengamati lebih detail, dan Arya sempat berkata pada sosok tersebut sambil mengambil makanan dari tas. Ia berkata, "Boleh aku makan ya, Mah? Dosennya belum ada." Ia pun memakan makanan tersebut. Jujur, aku langsung merasa kaget dengan apa yang terjadi di depan mataku barusan. Halo, ketemu lagi sama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Dan seperti biasa, aku akan bacain cerita-cerita teman-teman semua yang udah dikirimin ke email kita. Dan cerita-cerita ini tuh soal kerinduan kalian kepada sosok ibu. Mau itu ibu sambung atau ibu tiri, ibu kandung, atau sosok yang mungkin kamu juga anggap sebagai ibu. Kayak biasanya kan ada orang yang suka bilang, nenek tuh kayak ibu aku, juga boleh. Dan juga ceritanya juga nggak hanya soal kerinduan atau kebahagiaan, tapi juga bisa soal cerita tentang kesedihan, kekecewaan, dan kekesalan kamu yang sebelumnya susah atau sulit untuk diungkap ke ibu sendiri, dan tapi kamu pengen ngungkapinnya. Nah, salah satu jalannya adalah dengan berbagi cerita kamu dengan kami. Nanti aku yang bacain di sini. Dan semua cerita pasti dibacain, tenang aja. Dan aku udah ngecek email. Ini ada cerita dari Rama. Halo Rama, thank you udah mau berbagi sama kami. Langsung aku bacain aja ya. Oke. Hai, salam kenal. Aku Rama. Aku salah satu mahasiswa di perguruan tinggi swasta di ibu kota. Sedikit berbeda dengan cerita rindu ibu lainnya, kali ini aku akan menceritakan kondisi atau kesedihan yang terjadi pada temanku. Mengapa aku cerita? Karena tanpa aku sadari, perubahan perilaku yang dia hadapi saat ini berawal mula dari momen, sebut saja namanya Arya, yang kehilangan ibu kandungnya. Aku baru saja mengenal Arya. Dia adalah teman satu kelasku kuliah. Karena aku berkuliah di jurusan sastra, jadi dalam satu kelas bisa dikatakan jumlah mahasiswanya tidak sebanyak dengan mahasiswinya. Dalam kata lain, jurusan ini lebih diminati oleh para wanita. Dapat teman satu kelas pria tentu menyenangkan di tengah-tengah kelas yang berisi 20-25 siswa. Menilai kelainan Arya tidaklah perlu banyak waktu untuk menyimpulkannya. Secara usia dirinya berada jauh di antara kebanyakan siswa lainnya. Kira-kira perbedaan umurnya 4-5 tahun di atas rata-rata. Selain usia, hampir bisa dikatakan Arya tidak mau diajak berbicara dengan orang lain. Dia selalu menghindar, tak mau menatap mata, dan kadang justru seperti berbicara sendiri. Oke, sebentar. Ini si Arya ini kuliah di jurusan sastra sama Rama. Dan kayaknya something happen to Arya nih. Secara, aku nggak tahu secara fisik atau mental, tapi aku lanjutin dulu. Karena Arya adalah teman pria satu-satunya di kelas, aku tetap berusaha baik dan mengerti kondisinya. Karena ternyata semakin memiliki kedekatan, ia pun bisa lebih terbuka dan mau mengobrol dengan orang baru. Jauh berbeda dengan sebelumnya. Meski tetap saja dia tidak akan menatap kita dan tetap tidak seperti berbicara dengan banyak orang pada umumnya. Ada apa dengan Arya ini? Oke. Hal tersebut pun semakin membuat aku penasaran. Pernah ada satu momen di mana hanya ada kami berdua di kelas karena siswa lain belum memasuki ruangan. Aku pun mengamati lebih detail dan Arya sempat berkata pada sosok tersebut sambil mengambil makanan dari tas. Ia berkata, "Boleh aku makan ya, Mah? Dosennya belum ada." Ia pun memakan makanan tersebut. Jujur, aku langsung merasa kaget dengan apa yang terjadi di depan mataku barusan. Suatu hari aku bertemu dengan kakak dari Arya. Sebut saja namanya Kak Sony. Aku bertemu dengan kakaknya karena Arya kabur dari rumah dan belum tahu ada di mana. Kak Sony mencari tahu siapa temannya di kampus, lalu bertemulah denganku. Kami pun berkenalan dan Kak Sony mengabarkan kalau Arya pergi dari rumah setelah ayah Arya datang membawa ibu tirinya. Ternyata selama ini Arya tinggal dengan Kak Sony.
Sempat terlihat keraguan di wajah Kak Sony untuk bercerita lebih, meski pada akhirnya cerita pun tertumpahkan. Ia bercerita kalau Arya sebelumnya adalah anak yang pintar secara akademis. Sangat amat dekat dan dimanja oleh almarhum ibunya. Ibunya meninggal karena kecelakaan saat mengendarai mobil bersama Arya. Sang ibu meninggal di tempat dan Arya sempat mengalami koma karena dampak kecelakaan yang cukup serius. Mulai dari sadar setelah mengalami koma tersebut, berbagai keanehan terjadi pada Arya. Mulai dari kemampuan berpikir sampai kehidupan sosialnya berubah drastis. Oke, berarti dari cerita di atas, Arya ini ada gangguan mental ya, karena akibat kecelakaan nih. Oke, aku lanjut lagi. Aku sempat shock mendengar cerita tersebut. Karena selama aku duduk di kelas bersama Arya, dirinya sama sekali tidak bisa menerima pelajaran. Bahkan kadang dia bisa keluar masuk kelas tanpa izin kepada dosen. Biasanya dia meninggalkan kelas untuk mencari kelas kosong dan duduk berbicara sendiri. Tapi ini sedih sih guys kayaknya. Di akhir cerita, Kak Sony memberikan kesimpulan ceritanya kepadaku. Untuk bantu dia mengawasi Arya dan selalu ajak dia bersosialisasi secara normal. Karena pada dasarnya Arya anak yang baik, namun dirinya merasa kehilangan mendalam akan ibunya. Kak Sony berpesan sambil meneteskan air mata. Kalau Rama masih punya mama, jaga baik-baik ya. Orang beruntung itu orang yang masih memiliki mama. Percuma ada segalanya tapi mama sudah tidak ada lagi. Selang beberapa hari Kak Sony mengabarkan padaku kalau Arya sudah ditemukan. Ternyata Arya menginap di makam almarhum ibunya. Ini sedih banget. Kak Sony merasa kebingungan mencari Arya dan memutuskan untuk mengunjungi makam ibunya untuk bercerita. Namun petugas TPU menceritakan kalau ada sosok anak laki-laki yang sudah 3 malam tidur di makam tersebut. Ini sedih banget sih guys, karena saking kangennya sama sosok ibu, dan tempat terdekat adalah pusara ya, maksudnya tempat tidur, tempat peristirahatan terakhir itu adalah makam sang ibu. Jadi dia memutuskan untuk tidur di situ, dan itu sedih banget. Somehow ada rasa yang emang rasanya deket nih, kayak cuma beda berapa sentimeter atau apa. Tapi ini sedih banget karena aku pernah ngalamin ini sih, tapi bukan sama ibuku, sama almarhum ayah aku yang kan katanya kalau di Islam itu kan kalau kita ninggalin 7 langkah dari makam ya, itu tuh kayak baru deh malaikat datang segala macam gitu. Nah aku dulu tuh sampai nggak tega tuh buat apakah aku harus jalan ninggalin makam ayahku supaya dia masih merasa ada orang yang nungguin, nemenin gitu. Karena aku satu sisi nggak tega kalau dia harus tidur sendirian di situ. Tapi ya life goes on, realitasnya membuat aku waktu itu harus tetap yaudah kita berjalan maju. Memang sudah jalannya yang seperti ini kalau ayahku akan dikebumikan gitu. Oke, aku lanjut lagi. Dari sini aku hanya ingin berbagi kepada teman-teman seperti apa yang diingatkan oleh Kak Sony kepadaku, yaitu untuk selalu bersyukur dan menjaga ibu kita saat masih ada. Oh ya, satu lagi gini, dia di email ini di paragraf awal itu Rama udah bilang sama kita kalau misalnya cerita ini sudah lebih dulu minta izin sama Kak Sony dan Arya untuk dibagikan ke teman-teman gitu, untuk dia bilangnya di-share di Instagram pribadi gitu kayak story. Cuma pas dia tahu ada podcast ini, Rindu Ibu ini, dia memutuskan untuk yaudah lebih baik aku membagikan cerita itu ke sini karena udah pasti dibacain. Thank you ya Arya, thank you banget. Oke,
Terima kasih juga Rama yang udah mau berbagi cerita ini sama kita. Dan juga untuk Arya dan Kak Sony, terima kasih juga sudah memberikan izin kepada Rama agar cerita ini bisa didengarkan dan diketahui oleh banyak orang. Pertama-tama, aku mewakili doa Ibu Media ingin menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu Kak Sony dan Arya. Semoga Mama diberikan tempat terbaik di sisinya, diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini cerita yang menurut aku sedih banget sih, dan apa ya? Ada orang yang bisa mengungkapkan apa yang mereka ingin ungkapkan ke orang-orang gitu, kayak misalnya aku bilang aku sedih karena ibuku meninggal atau ayahku meninggal, dan cerita terus hal yang sama, dan kemungkinan besar ya ceritanya tuh selain kekecewaan karena ada yang kurang, ada hal yang belum dilakukan tapi belum sempat gitu, sama soal cerita masa-masa bahagia ketika ibu atau ayah kita masih ada gitu. Dan kalau kasusnya Rama ini, dia pengen cerita ke orang tapi mungkin dia nggak bisa, jadi dia keep itu di dalam hati. Dan juga dia kecelakaan yang menimpa dia dan ibundanya itu adalah kecelakaan lalu lintas lah gitu, dan shocknya tuh dia masih berasa sampai sekarang. Makanya dia ngalamin ada perbedaan sifat lah, yang dulu dia misalnya pinter, talkative atau apa, dan sekarang jadi pendiam dan susah untuk ngungkapin karena itu akibat dari kecelakaan itu. Dan di cerita ini si Arya ini saking kangennya sama mamahnya, dan mungkin ya belum ikhlas mamanya harus berpulang lebih dulu, itu dia sampai nginep di kuburannya gitu nungguin. Yang entah kenapa aku agak bisa relate juga karena aku pernah ngalamin ini seperti yang aku ceritain tadi, kayak rasanya tuh pengen megang tangan ayah atau ibu kita gitu, yang aku pengen banget ngerasain hangatnya tangan ini sampai hangatnya hilang, sampai jadi dingin gitu. Dan aku rasanya pengen ngobrol, pengen meluk, pengen apa, tapi nggak bisa gitu karena kita istilahnya udah berbeda dunia lah gitu. Dan sedihnya adalah Arya mengalami ini dan dia harus struggle dalam mengalami ini tuh sendirian nih gitu. Ya walaupun dia ada kakaknya segala macem, tapi kakaknya kan mengalami hal yang sama dengan Arya ya, jadi kayak mungkin nggak bisa full karena merasakan duka yang sama gitu. Dan bebannya lebih banyak di Arya karena Arya ada di dalam kendaraan yang sama dengan mamanya. Itu sih. Dan di sini Arya juga diceritain kayak ngomong sendiri kalau mah aku boleh makan ya gitu, dosennya belum ada, kayak itu salah satu bentuk menurut aku rasa belum bisa ikhlas karena ditinggal oleh seseorang selama-lamanya gitu. Kayak Arya aja masih minta izin, yang satu sisi mungkin dalam hatinya dia berharap ada jawaban iya makan aja gitu, atau berharap ditanya dosen apa, kamu lagi belajar apa. Nah di sini menurut aku Arya butuh sosok yang memang harus nanyain kabar dan kondisi dia setiap hari sih gitu. Bisa dari keluarga terdekat dan dari Rama yang udah mau berbagi cerita ini pun, kayak buat Rama nih terutama gitu yang udah dipercaya sama Arya dan menganggap Arya sebagai teman, kayak ya nggak ada salahnya juga kan nanyain kabarnya Arya udah makan belum, Arya sini yuk, ayo kita ngobrol, enggak ayo kita nongkrong yuk gitu di kafe atau apa segala macam, ya ngopi-ngopi lah apa gitu, atau ajak main kemana, main basket bareng, main bola bareng, ya apapun itu. Satu sisi juga untuk meningkatkan apa ya, kreativitas Arya lah gitu. Lalu untuk orang seperti Arya ini kan harus dipancing terus tuh supaya bisa lebih aktif, apa ya bahasanya tuh kognitif dan gitu-gitunya lah. Kalau biasa kamu terima raport SD kan bisa ada kognitif apanya segala macam gitu. Nah itu harus terus dipancing terus gitu supaya Arya bisa kembali ke dirinya yang sebelumnya gitu. Ya
artinya tuh kayak kembali as a normal person gitu, seperti dia sedia kala gitu. Dan Arya ini tuh butuh support gitu, karena selama ini dia yang banyak support itu adalah ibunya, karena dia dimanja sama ibunya. Dan gak ada salahnya juga kan kalau kita bisa menggantikan paling tidak 20-30% apa yang dilakukan ibunya ke Arya gitu. Semata-mata agar Arya kembali punya semangat hidup gitu. Karena yang takut-takutnya dari cerita ini tuh kayak mau nyusul mama, aduh jangan sampai deh itu kejadiannya gitu. Karena dia harus punya masa depan yang sudah menunggu dia gitu, untuk ayo Arya, kamu harus hidup di sini gitu. Kamu harus, karena di masa depan kamu cerah dan kamu harus di sini. Jadi Rama, pesan aku as a good friend, ya bantu Arya melewati itu semua gitu. Dan kalau bisa ajak teman-teman satu kampus, apalagi kan banyak cewek-cewek juga kan di kelas gitu, mungkin cewek-cewek lebih perhatian gitu dan bisa lebih ngebantu. Dan harapan aku sih semoga keluarganya Kak Sony dan Arya gitu tetap kuat menghadapi ini semua. Dan untuk Kak Sony juga semoga lebih tabah ya gitu, dan lebih sabar untuk ngadepin Arya. Dan juga jangan pernah putus doanya buat mama gitu, karena itu yang mama butuhkan ya sekarang gitu. Doa dari anak yang soleh. Kalau kamu punya ada saudara perempuan, doa dari anak yang solehah juga bisa membantu mama di sana. Sekali lagi terima kasih buat Rama yang udah mau berbagi cerita soal keluarganya Arya dan Kak Sony. Aku harap kamu jadi teman yang baik ya. Dan buat teman-teman yang sudah dengerin podcast ini, terima kasih banyak udah setia banget dengerin podcast ini sampai sekarang. Dan buat kamu yang mau cerita, boleh kirimin cerita kamu di email berikut. Nanti ya pasti akan kita bacain, cuma ngantri ya, jadi nanti akan ada gilirannya. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan sekali lagi. Dan aku Anissa Sadino pamit mundur, sampai bertemu di episode selanjutnya.